Ini adalah saya. Oke, tadi mungkin di depan sudah diperkenalkan bahwa saya adalah Training and Development Manager di PT Bilna atau Orami. Tapi saat ini saya sudah berganti peran nih teman-teman. Jadi saya itu bisa cerita ke teman-teman semuanya bagaimana dinamisnya dunia kerja gitu ya. Nanti boleh sharing sama saya. Jadi nama saya Novinda Rizky, panggil saja Vinda. Jadi total pengalaman tuh lebih 10 tahun saya berkecimpung di dunia human capital. Saya memiliki pengalaman di berbagai macam industri, mulai dari manufacture, online media, coal mining, power services, sampai juga sekarang saya berkecimpung di human capital untuk startup company gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau kepo, tanya-tanya kerja di startup gimana sih Kak, atau gimana bedanya sama company yang biasa pada umumnya seperti itu. Nah, itu boleh nanti sharing sama saya. Nah, saya lulusan S1 Gajah Mada University, majoring psychology. Nah, ini ada nggak nih yang satu alma mater? Mungkin ada pacarnya yang kuliah di sana, atau mantannya mungkin. Oh, oke. Kalau mantan nggak usah dibahas ya, udah move on ya, kita fokus lagi ya ke sesi ini ya. Oke, ya. Jadi 1 tahun terakhir saya itu kerja sebagai training and development manager di PT Bilna. Jadi di sini tuh teman-teman mungkin lebih kenal dengan nama Orami ya. Orami ini adalah e-commerce untuk mom and baby gitu. Nah, dan juga 6 bulan terakhir saya dikasih challenge untuk menjadi engagement retention manager untuk bisnis baru Orami. Jadi di sini saya mencicip dunia social commerce juga, tapi dalam pengelolaan human capital-nya, kemudian customer-nya seperti itu. Nah, untuk role saya saat ini karena Orami habis diakuisisi ya sama Circlo. Teman-teman udah pernah tahu Circlo? Circlo ini adalah e-commerce untuk enabler brand jualan online. Jadi visi-visinya adalah untuk membuat jualan online itu lebih mudah. Jadi assist brand untuk bikin online store mereka dari segi software-nya dan juga teknikalnya. Seperti itu. Nah, saya di sini berbicara, punya kesempatan di sini gabung sama teman-teman semuanya karena menjadi bagian dari official mentor Women Works. Jadi Women Works ini sebuah sosial platform yang mewadahi para wanita untuk membangun koneksi ya, untuk mencapai tujuan profesional dan juga personalnya. Semoga dari hal-hal yang saya miliki bisa memberikan insight yang baru ya untuk teman-teman semua di sini. Focusing on your strength and weaknesses. Nah, hayo siapa di sini teman-teman yang masih bingung nih kalau ditanya lagi interview misalkan ya. Ditanya, sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu gitu. Ya di sini ada yang masih bingung nggak atau kayak, aduh apa ya gitu, boleh raise hand, mungkin saya pengen tahu aja sih di sini. Oke. Kayaknya malu-malu nih ya. Malu-malu, iya. Nggak apa-apa gitu. Nggak disuruh open cam kok. Oke, saya yakin di sini challenge-nya sama ya ketika di interview, sebutkan kelebihan dan kelemahan kamu. Wah, ya ada Melisa masih bingung. Ya, bingung tuh nggak apa-apa gitu. Yang penting setelah bingung, kita cari tahu nih supaya nggak bingung tuh gimana gitu kan. Karena seni menjawabnya juga berbeda nih teman-teman. Jadi harus relate dengan posisi yang kita lamar, harus relate dengan personal development yang memang kita mau capai dan lain-lain gitu. Nah, betul. Nah, kadang-kadang nih mungkin ada teman-teman di sini juga saat ini ada nggak yang masih kayak kurang kenal dengan diri sendiri, kayak masih bingung, aku nanti kalau udah lulus mau kerja apa ya? Kemudian aku tuh cocok nanti profesinya apa ya? Nah, sehingga kebingungan-kebingungan itu menjadikan kita nggak bisa ngambil keputusan yang tepat untuk diri kita sendiri gitu. Nah, di usia kalian, jadi ketahuan ya usiaku berapa ya. Jadi itu pun juga aku hadapi teman-teman. Jadi benar-benar yang di usia-usia itu, di fase perkembangan itu pasti akan ada kegalauan gitu ya. Wah, nanti habis lulus ngapain nih, kerja apa nih, diterima di mana, and so on, and so on, and so on. Betul. Ya,
Bingung buat pemilihan kata-katanya biar enggak terkesan flexing, Kak. Iya benar, Muhammad Nur Ikhwan. Betul. Nanti kita coba ini ya, coba bicarakan di materi ini untuk jadi nanti teman-teman habis webinar ini bawa pulang contekan nih kalau ditanya kelebihan kekurangan itu aku nulisnya apa ya, kayak gitu kan. Oke. Kemudian next-nya adalah nah, ini adalah hal-hal yang akan kita bicarakan di siang hari ini. Yang hujan baru saja ya, teman-teman hujan apa enggak ya? Hujan kali ya. Nah, yang pertama adalah identifying your strength and recognizing weakness. Jadi, kita harus bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan atau kelemahan kita. Kemudian yang kedua adalah setelah tahu nih kelebihan dan kekurangannya apa, gimana nih cara memainkannya gitu. Jadi strength dan weakness itu punya seni pengelolaan yang berbeda. Kita akan bicarakan itu. Nah, kemudian nomor 3 adalah different study styles, di mana tadi kan sudah tahu nih kelebihan, kelemahannya apa, kemudian bagaimana cara mengelolanya, dan pasti keduanya perlu di-develop. Nah, dalam proses development itu teman-teman butuh belajar. Nah, di sini kita akan lihat gaya belajar apa sih yang cocok untuk teman-teman seperti itu. Dan yang terakhir adalah personal SWOT analysis. Oke. Ya, yang pertama, identifying your strength and recognizing weakness. Keduanya ada di dalam diri kita, nggak bisa enggak. Jadi semua hal itu dualisme, semua hal itu hitam putih. Nggak ada yang hitam doang, putih doang, gitu, baik doang atau buruk aja, itu nggak ada. Tapi di sini seninya adalah bagaimana kita memainkannya atau memanage-nya. Jadi kalau kita ngomongin tentang strength, itu adalah sesuatu yang bisa bikin kita menjadi lebih baik, kemudian melangkah dengan tujuan-tujuan yang lebih besar, sehingga perjalanan kita menjadi lebih jauh dan jangka panjang. Nah, itu adalah strength. Gitu. Kemudian kalau weakness adalah hal-hal yang perlu kita improve. So, kita perbaiki, atau bahkan kita bangun. Karena ada beberapa weakness yang kalau tidak kita develop atau kita follow up secara segera, akan mematikan atau meredupkan kelebihan yang kita punya. Nah, nanti detailnya di slide berikutnya. Oke. Dan di sini penting banget, kenapa sih kita harus tahu strength kita apa, weakness kita apa, gitu. Nah, sebelumnya aku mau ngobrol lagi nih sebentar sama teman-teman di sini. Siapa di sini yang lebih demen ke pantai? Siapa yang hobinya ke pantai? Boleh di chat. Aku. Oke. Ada 100 orang yang demen ke pantai. Oh, enggak, ya. Ya, oke. Ada Dayana, ada Opal, ada Dela, ya. Nah, selanjutnya, siapa di sini yang lebih suka ke gunung? Gunung, bagus. Kemudian Ratih. Nah, kira-kira kalau ke pantai sama ke gunung, dress code-nya beda nggak? Yang dibawa beda nggak? Beda ya pasti ya. Nah, peralatan yang dibawa beda nggak? Asik, beda, betul. Nah, kalau kita mau ke pantai, nggak mungkin dong pakai sweater yang apa namanya tebal gitu. Dan sebaliknya, kalau kita mau ke gunung, nggak mungkin dong pakai pakaian renang doang gitu, bisa kisut kan kita kan, ya kan? Nah, itu tuh analoginya teman-teman antara ke pantai sama ke gunung itu adalah analogi tujuan kita mau kemana. Oke, dengan kita tahu tujuan kita mau kemana, mau ke pantai atau ke gunung, kita jadi tahu kita harus bawa alat apa aja, kita harus pakai pakaian seperti apa, kita harus menyiapkan apa. Nah, analoginya seperti itu. That's why kita perlu mengidentifikasi yang namanya strength kita dan weakness kita itu di area mana aja untuk menyiapkan diri kita dalam mencapai tujuan jangka panjang kita. Seperti itu. Dan ini bisa technical skill atau soft skill ya. Jadi nggak melulu yang karena saya belum bisa Adobe Photoshop atau saya belum bisa main coding, nggak melulu seperti itu. Tapi sometimes ini juga terkait dengan soft skill kita, tentang karakteristik kita, tentang kebiasaan kita.
Seperti itu ya. Nah, ini tadi ya, balik lagi ke yang tadi. Kenapa sih penting banget mengidentifikasi kelebihan sama kekurangan? Nah, jadinya teman-teman jadi tahu nih kapasitasnya teman-teman tuh apa, kemampuannya apa gitu ya. Yang teman-teman bisa dan berbeda dari yang lain tuh apa. Nah, kemudian setelah tahu, itu akan membantu teman-teman dalam men-set up personal development dan career development. Ini adalah hal yang berbeda, tapi kalau bisa dilakukan secara sejalan, itu akan sangat bagus. Gitu. Pernah dengar istilah your job is not your career? Nah, itu salah satu yang seperti ini ya. Ada yang punya anggapan bahwa ya pekerjaan kita sehari-hari belum tentu adalah karir kita gitu. Karena bisa saja ada orang-orang yang memiliki pekerjaan yang tidak sejalan dengan personal goal-nya gitu. Nah, itu mungkin topik yang lain. Oke, jadi di sini kita akan ngomongin tentang setelah understand capacity-nya apa, kemudian teman-teman bisa set up personal development sama career development-nya. Kemudian next-nya adalah teman-teman bisa memilih dan memutuskan. Aku kayaknya lebih cocok kalau bekerja untuk posisi ini. Aku akan melamar posisi ini. Aku akan menjajaki posisi ini. Kemudian aku ingin bekerja kantoran atau aku ingin bekerja yang banyak exposure di lapangan. Nah, itu akan teman-teman dapatkan ketika sudah mengenali diri sendiri, baik strength maupun weakness-nya. Oke. Moving forward. Nah, gimana caranya, Kak? Ya kan? Gimana caranya kita tahu strength sama weakness kita gitu. Saya yakin di sini teman-teman udah tahu ya, oh strength aku di sini, weaknesses aku ada di sini gitu. Tapi saya sarankan untuk recheck lagi, re-evaluate lagi. Karena along the way itu pasti akan ada perubahan ya. Mungkin ada strength yang lupa diasah, ada weakness yang apa namanya, weakness yang lupa diasah juga atau sudah improve gitu ya. Nah, jadi cara identifying-nya gimana nih? Yang pertama adalah pay attention to when you are most productive. Nah, di sini saya pakai contohnya contoh ringan ya. Jadi coba ingat-ingat, teman-teman ingat-ingat, kapan sih teman-teman merasa paling produktif gitu. Jadi ingat-ingat situasinya. Mungkin pada saat event di kampus misalkan ya, teman-teman waktu itu ada ikut kepanitiaan dan eventnya sukses besar gitu karena pesertanya banyak banget gitu kan. Dan role teman-teman saat itu sebagai apa? Misalkan sebagai penanggung jawab publikasi. Nah, ingat-ingat lagi, sukses faktornya apa saat itu? Kenapa sebagai publikasi section teman-teman melihat di situ sukses gitu? Apa yang teman-teman lakukan? Misalkan nih, oh iya karena poster publikasinya on time, dari segi desain sama publikasinya ya, minim revisi. Kemudian strategi promosi sesuai dengan plan dan lain-lain. Nah, kemudian tarik lagi, skill yang saat itu teman-teman pakai untuk melakukan success factor itu apa? Misalkan project management, communication skill, dan lain-lain. Nah, mulai dari situ dulu. Jadi, ambil sampelnya. Ambil sampelnya adalah situasi yang pada saat itu teman-teman merasa paling produktif. Paling, apa ya, pokoknya top banget lah pada saat itu. Pasti ada ya. Mungkin di sini saya sarankan sambil nulis notes, atau boleh di laptop, boleh di kertas gitu ya. Coba diingat-ingat gitu. Nah, di situ diingat-ingat role-nya sebagai apa, kemudian apa yang membuat sukses, dan skill apa yang waktu itu dilakukan atau diimplementasikan. Oke. Nah, selanjutnya adalah consider your passion. Nah, passion itu apa sih? Gitu kan ya. Banyak orang kayak, passion itu apa sih? Kayak ngawang-ngawang banget gitu. Nah, kalau saya mengartikan passion itu adalah sebagai hal-hal yang
kalau kita lakukan di situ kita nggak pernah kehabisan energi gitu. Jadi kita selalu berapi-api di situ. Jadi energi sama capek itu beda ya teman-teman. Kalau capek itu mungkin bisa diartikan lebih ke capek fisik gitu ya. Istirahat udah capeknya hilang. Dipakai tidur udah hilang. Mungkin seperti itu. Dipakai refreshing sedikit hilang. Nah kalau passion ini beda. Panggilan hati, calling ya. Dimana kita nggak akan ada matinya di sini. Kita nggak akan kehabisan bensin kalau passion. Nah di situ coba teman-teman sambungkan yang tadi mungkin ada skill apa, kemudian passionate nggak sih di situ, misalkan tadi tentang project management. Teman-teman passionate nggak itu kayak bekerja dengan orang banyak, kemudian cascading tugas-tugas gitu-gitu kan, menikmati nggak tuh yang kayak gitu, gitu. Kemudian apakah teman-teman pada saat itu banyak berkomunikasi dengan massa yang besar? Nah, teman-teman menikmati nggak tuh yang seperti itu? Ada capeknya nggak? Nah, seperti itu. Nah, kalau memang itu damit sama passionnya teman-teman, wah, itu combo berarti ya. Nah, kemudian identifikasi yang selanjutnya adalah ask dan get feedback. Oke. Nah, kalau begini berarti kan tanya nih, minta feedback dari atasan misalkan, atau dari rekan kerja, atau dari teman yang memang sering kerja bareng ya, kerja kelompok atau penelitian dan lain-lain gitu. Dan dengarkan feedback juga. Jadi misalkan pada saat setelah ada acara apa gitu kan pasti ada evaluasi ya. Nah, itu kesempatan tuh buat kita untuk mendapatkan feedback. Nah, cuman di sini hati-hati untuk menyaring feedback ya teman-teman, karena feedback yang baik sebaiknya itu datang dari circle yang memang tahu kita, bekerja bareng sama kita. Kemudian yang memang terhubung dengan kita day to day-nya. Seperti itu. Jadi kalau feedback dari orang yang kayaknya jauh deh, circle keberapa gitu kan ya, nggak langsung ada hari-hari sama kita gitu, nah itu mungkin didengarkan, tapi ya untuk di listing aja seperti itu. Tapi tetap kita dengarkan, cuman nggak yang masuk ke ranah follow up banget gitu ya. Karena ini kalau analoginya lagi adalah kayak net promoter score teman-teman. Jadi kalau NPS promoter score itu kan yang promoting kita ya. Jadi yang memang tiap hari itu ada kaitannya sama kita, atasan kita, rekan kerja kita, rekan kelompok kita, rekan diskusi kita seperti itu. Nah, feedback-feedback dari mereka itu cenderung bisa untuk diolah lebih lanjut dan kita jadikan follow up yang serius seperti itu. Setelah dapat feedback, seek out new experiences. Nah, tadi ada yang menyebutkan lagi magang. Itu adalah bentuk dari seek out new experiences. Itu cool. Nggak cuma magang, tapi juga ikut-ikut webinar seperti ini. Jadinya teman-teman bisa nambah wawasan, kenal sama yang lain, gitu kan. Kemudian ngelihat industri-industri lain seperti apa. Nah, itu juga bagian dari experience. Kemudian mungkin ikut-ikut kegiatan penelitian atau apapun yang sesuai dengan passion teman-teman semuanya. Gitu. Kenapa sih harus dapat experiences? Karena strength and weakness itu akan semakin valid kalau kita uji di lapangan. Nah, kalau misalkan kita tahunya strength and weakness pada saat di kuliah aja, itu belum tentu apply atau sejalan ketika kita di tempat kerja, karena tantangannya berbeda. Jadi semakin banyak experiences, semakin banyak lingkungan yang teman-teman jajaki, itu akan semakin membuat penilaiannya valid. Begitu. Dan nomor 5 adalah take personality test. Ini, personality test ini nggak bisa jadi gacoan utama ya. Nah, jadi biasanya orang ngetes abis itu percaya gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini lebih ke data sekunder lah ya ibaratnya. Karena yang personality test di sini yang saya maksud adalah yang bisa kita temukan di searching open ya, di open source gitu. Bukan yang benar-benar ke psikolog. Nah, itu berbeda. Nah, taking personality test ini kayak DISC, mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, itu kan banyak sekarang ya kita temuin di di web gitu yang menyediakan tes DISC atau MBTI. Itu bisa aja dicoba-coba gitu ya. Tapi jangan compare ya, habis tes di sini, habis itu 5 menit lagi tes di sana. Nah, cukup pilih satu aja yang memang teman-teman lihat, wah ini compact nih gitu kan.
saya bisa nih pakai tes ini gitu. Dan beberapa tes kayak DISC ini bukan tes yang jangka panjang ya teman-teman. Jadi misalkan sekarang teman-teman taking test nih, masih mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Nah, nanti setahun lagi ketika teman-teman mengalami challenge yang berbeda, hasil tesnya bisa berbeda. Nah, tapi biasanya nggak berbeda jauh, nggak yang 180 derajat. Nah, karena tes-tes yang memang beredar di luar, secara umum bisa diakses, itu adalah yang memotret short term saja, bukan untuk seterusnya. Oke, mudah-mudahan dari sini sudah cukup bisa dipahami. By the way, kalau nanti udah ada pertanyaan atau diskusi, boleh langsung drop di kolom chat box. Nanti akan dibaca dan dijawab pada saat Q&A. Oke. Nah, di sini adalah identifying-nya, caranya sudah. Nah, nomor 2 adalah how to play your strength and navigate your weakness. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah perlu adanya a growth mindset for your strength. Oke, saya mau mulai bahas terkait dengan strength dulu ya. Jadi gimana sih kita memainkan strength and weakness gitu kan. Nah, sekarang mulai dari strength-nya dulu. Oke, ini ada inspirational story-nya teman-teman. Jadi inspirational story mungkin bisa kita temui atau kita jalankan sendiri, kita alami sendiri gitu kan ya. Oke. Jadi suatu hari itu ada karyawan baru, tugasnya itu dia menebang pohon. Oke. Di hari pertama dia bekerja, dia itu datang dengan semangat bersama dengan kapaknya yang mengkilat gitu kan ya, yang benar-benar yang masih tajam mengkilat gitu. Di bulan pertama dia bisa menebang 200 pohon. 200 pohon, yang which is itu benar-benar top performer banget gitu. Yang lainnya, aduh paling cuma 50, 100, dia bisa 200. Oke. Di bulan kedua, dia masih mempertahankan posisinya, bisa menjadi top performer. Gitu. Namun di bulan ketiga, tiba-tiba dia hanya bisa menebang 100. Habis itu turun lagi bulan keempat, 50. Wow, frustrasi dong dia dong ya. Kenapa ya kok kinerjaku menurun? Apakah aku tidak sehebat dulu lagi? Ada apa denganku dan lain-lain gitu. Udah mulai terpuruk, frustrasi, bingung sendiri. Nah, untungnya di sini supervisornya ngelihat nih gitu kan. Ngajak one on one. Kenapa gitu. Nah, setelah ada coaching, ada mentoring seperti itu, tahu nggak kenapa sebabnya? Karena kapak yang digunakan itu tidak pernah diasah. Nah, kapak di sini analoginya adalah sebagai skill atau capability yang kita miliki. Meskipun kita pakai setiap hari, kita gunakan setiap hari, tapi jangan lupa untuk diasah. Karena dengan kapak yang tumpul, tentu saja si pegawai yang tadi tidak akan bisa menebang secepat di awal ketika masih kinclong, kapaknya masih tajam, dan juga waktunya pun akan lebih lama. Nah, seperti itu. Jadi, untuk strength, itu kita harus wajib banget untuk tetap mengasah strength itu supaya tidak tumpul. Improve, ikut training, webinar, baca buku, atau cara belajar lain yang pas dengan teman-teman. Seperti apa, begitu ya. Nah, ini adalah inspirational story tentang growth mindset gitu ya, untuk tetap menjaga strength-nya teman-teman semuanya. Nah, setelah ada growth mindset, memastikan bahwa strength-nya tetap dijaga dengan baik, diasah dengan baik. Yang kedua adalah know how your strength balance gitu. Jadi intinya gimana kita memainkan strength nih. Kalau kita udah dalam lingkungan kerja atau di lingkungan kampus juga bisa untuk di mahasiswa akhir gitu ya, atau di tempat magang gitu. Nah, yang pertama adalah contribute. Contribute itu gimana? Apalah gunanya kita punya kelebihan atau strength kalau itu tidak bisa ada kontribusi yang nyata. Betul nggak? Nah, ini maksudnya gimana nih? Ketika kita menyadari bahwa kita punya strength, misalkan teman-teman di sini jago nih bikin video, gitu kan? Jago bikin video.
Nah, tapi kalau kejagoan teman-teman itu nggak pernah ada produk nyatanya, hasilnya, tidak bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, kan nggak kelihatannya. Nah, di sini pesannya adalah apa yang menjadi strength teman-teman, cari kesempatan untuk bisa berkontribusi dengan kelebihan yang teman-teman miliki tadi. Nah, bisa jemput bola juga, artinya seperti ini, misalkan lagi ada acara yang memungkinkan teman-teman bisa berkontribusi di situ, bisa menunjukkan skill dan kompetensi yang teman-teman miliki, please do it. Jadi ajukan diri menjadi panitia, menjadi tim video editing misalkan. Nah, itu kan jadinya lebih dikenali ya strength yang teman-teman miliki dan advantage-nya bisa dinikmati banyak orang. Di kantor juga gitu, misalkan lagi ada ini nih apa namanya acara kantor, misalkan kita mau lagi ada bikin video value implementation misalkan kayak gitu. Nah, teman-teman bisa mengajukan diri jika dimungkinkan open panitia di luar departemen tertentu seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah adjust your working role. Ini maksudnya gimana? Nah, ini misalkan gini nih, teman-teman menyadari bahwa teman-teman di sini adalah orang yang introvert, analytical, kemudian cenderung thinker. Nah, ini teman-teman tuh bisa menghindari roles-roles yang membutuhkan teman-teman ngobrol atau punya interpersonal relations yang terlalu banyak gitu. Jadi selalu saja yang terlalu itu nggak bagus ya, gitu ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman menyadari bahwa oh aku tuh thinker ya, aku itu analytical, aku tuh suka bekerja sendiri gitu. Aku bisa memberikan kinerja yang paling optimal ketika di environment tertentu. Nah, sehingga di situ teman-teman bisa ngelihat nih, wah kalau nanti ada pekerjaan yang tipenya adalah ketemu orang banyak, kemudian interpersonal skill-nya itu jadi yang utama, tentu saja itu bukan playground teman-teman kan, yang tadi menyadari bahwa dirinya adalah yang tipe tadi introvert. Nah, itu bisa dihindari gitu. Kalau memang itu terlalu berlebihan gitu. Tapi kalau kerjaan tiap hari kan tetap aja kan, kalau ngobrol biasa atau harus berkoordinasi dengan rekan yang lain itu kan pasti ya, communication at work itu tidak bisa dihindari. Tapi ketika itu menjadi prasyarat utama untuk sukses, nah itu mungkin teman-teman bisa pertimbangkan nih, kan udah tahu ya, kita tuh lemahnya di mana, kita tuh oke-nya di mana. Nah, harus bijak gitu di situ. Kemudian nomor 3 adalah collaborate gitu kan. Nah, di sini itu kolaborasi maksudnya di sini adalah gini. Kadang-kadang karena kita merasa ekstrovert misalkan gitu ya, kita cenderung untuk berteman atau memiliki circle yang ekstrovert juga misalkan gitu. Nah, kalau dalam hal ini justru sarannya berbeda. Jadi cari teman yang opposite atau berkebalikan dengan teman-teman semuanya. Misalkan di sini teman-teman termasuk yang introvert, cari yang extrovert. Atau contohnya, mungkin saya contohkan yang extrovert ya. Nah, biasanya orang-orang yang extrovert itu kan optimisnya tinggi banget ya. Saking optimisnya itu kadang-kadang tidak memikirkan tentang resiko. Jadi udahlah optimis, kita bisa yuk gitu kan kalau zaman sekarang. Nah, saking optimisnya itu nggak ngelihat gitu. Wah, nanti pain factor-nya apa nih, atau bisa gagal di mana gitu. Nah, orang-orang seperti yang tadi itu butuh punya teman yang berkebalikan, yang memang skeptis atau bisa ngasih pertimbangan kayak, kalau gini gimana, kalau gitu gimana, caranya gimana. Nah, itu adalah cara kita playing our strength and weaknesses gitu dalam daily life kita. Dan kebalikannya juga, misalkan kita tuh orangnya analitis gitu ya, kalau presentasi nggak terlalu bisa berapi-api atau kesulitan. Nah, cari teman yang memang orangnya outspoken dan bisa memberikan ideas dengan keren gitu. Ibaratnya kayak Steve Jobs sama Wozniak lah ya, kayak gitu ya. Steve Jobs karakternya apa dan dia memilih rekannya Wozniak gitu untuk melengkapi, untuk saling melengkapi di situ. Gitu. Jadi
Untuk hal-hal tertentu kita emang perlu merangkul the opposite kita gitu ya teman-teman, supaya nggak blind spot. Nah, ini adalah untuk balancing. Nah, jadi ini sesuai dengan gambarnya, batu-batu yang bisa seimbang gitu ya. Kita contribute, kita juga ngelihat, wah kayaknya gue nggak bisa ke sana nih, gue arahnya ke sini. Bijaklah gitu, karena tidak semua hal itu harus kita bisa. Gimana pun juga pasti ada hal-hal yang perlu kita hindari seperti itu. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Cari teman yang melengkapi kita, cari rekan yang melengkapi kita. Begitu. Nah, nomor 3 adalah Pareto mindset. Nah, ini apa sih 80-20 ya gitu. Nah, 80-20 ini konsepnya gini. Dengan mendevelop yang 20%, kita bisa mendapatkan yang 80 gitu. Jadi kita melakukan effort itu sedikit untuk dapat yang banyak. Nah, ini adalah mindset yang perlu banget kita terapkan dalam mengelola strength and weakness kita. Gitu. Kenapa? Nah, karena kalau kita ngelis nih, coba sebutkan kelebihan kamu. Pasti ada itu 10, 15, 20 gitu kan. Ngaku yang 20 ya. Ya, itu kelebihan. Tapi ketika disuruh ngelis kelemahan gitu, susah banget ya keluarnya gitu kan. Ada yang kayak gitu, kayak cuman 1, 2, disuruh 3, aduh apalagi ya, nggak bisa. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ketika diminta ini kekurangannya bisa 10, 15 gitu kan. Nah, di sini konsep 80-20 ini mengajak kita untuk memilih mana yang urgent dan important untuk kita follow up gitu. Tidak semuanya harus kita follow up saat ini juga. Jadi put at least top 3 untuk kita lakukan follow up lebih lanjut. Nah, dalam hal ini kalau misalkan ngomongin tentang weakness, pilih kekurangan-kekurangan yang kalau kita tidak follow up akan meredupkan sinar kelebihan kita gitu. Contohnya gimana ya? Nah, contohnya adalah begini. Misalkan ini teman-teman adalah tipe orang yang komunikatif, cenderungnya outspoken, pokoknya blak-blakan. Zaman sekarang bilangnya apa ya itu ya? Bold ya. Ya, jadi bold banget lah kalau ngomong gitu. Nah, kira-kira dengan karakter kayak gitu ada efek sampingnya nggak? Tentu saja ada. Ketika dia menyakiti lawan bicaranya dari kata-kata. Nah, dengan karakter seperti itu di lingkungan kerja itu jadi note sehingga bisa menjadi obstacle kita. Nah, jadinya gimana tuh? Oke, berarti kita harus belajar untuk berkomunikasi secara efektif dan secara to the point, tapi tidak perlu ada unsur menyakiti atau terlalu blunt gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, itu ada metode-metodenya tuh, bagaimana kita menyampaikan ide tanpa harus kayak menyerang gitu, ada gitu skillnya. Jadi mulai dari start dari data dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa memainkan di situ. Kemudian ada juga misalkan contoh yang lain nih ya. Misalkan ada tipe-tipe yang ambisius nih gitu. Adakah salah satu di sini yang ambisius? Ada pasti ya. Nah, tipe yang ambisius itu cenderung pokoknya kerja terus. Nah, apa yang bikin dia jatuh? Yang bikin dia jatuh adalah ketika udah overload, stresnya udah berlebih, sehingga dia burn out dan tidak bisa lagi berkontribusi seperti biasanya. Jadi dia harus gimana? Harus stress management. Jadi tahu waktu seperti itu. Jadi harus dikelola sebelum jatuh seperti itu. Nah, ini adalah 80-20 yang teman-teman harus cari ya. Apa sih yang kelemahan-kelemahan apa sih yang kalau saya tidak atasi segera, itu akan mempengaruhi kelebihan yang saya punya. Dan sebaliknya, kelebihan apa ya yang kalau saya fokus ke 1, 2, 3 ini akan bisa menjadikan saya lebih melambung, lebih jauh gitu, lebih perform seperti itu. Jadi di sini pesannya adalah tidak semuanya harus di follow up. Put top 3 aja gitu. Nah, tadi sudah ini ya, kita sudah ada checkpointnya, tahu kenapa harus diidentifikasi, karena kita harus tahu tujuan kita mau kemana.
kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasinya, dan kemudian bagaimana cara kita memainkannya dan menavigasinya. Nah, tadi balik lagi, kita udah tahu nih, 3 yang harus saya optimalkan sebagai strength dan 3 yang harus saya kendalikan atau saya manage sebagai weakness. Caranya gimana? Tidak lain tidak bukan adalah dengan belajar. Nah, different study styles ini menunjukkan bahwa tiap orang memiliki cara yang berbeda untuk dapat menyerap ilmu baru dalam tingkat optimal. Jadi, ini kita juga ngomongnya nggak kotak-kotak sih. Kamu tipe visual aja, auditory aja. Enggak gitu. Jadi ini adalah dominannya apa. Karena bisa aja yang visual juga ada sisi auditorinya, sisi reading writing juga mungkin ada sisi visualnya, dan selanjutnya gitu ya. Kalau tipe visual itu yang gimana? Tipe visual itu adalah ketika teman-teman bisa menyerap informasi dengan optimal dengan cara melihat grafik, melihat peta, dan lain-lainnya gitu. Jadi yang tipenya visual gitulah, diagram. Nah, kalau misalkan teman-teman selama ini kayak ada informasi apa terus teman-teman kayak gambar-gambar, nah itu mungkin adalah tipe visual ya gitu. Nah, kemudian kalau tipe auditori apa? Nah, biasanya dengan mendengarkan, dengerin radio, dengerin podcast, kemudian grup discussion, ngobrol gitu ya. Nah, terus apa namanya? Dengerin speakers gitu-gitulah. Yang seperti yang salah satunya di webinar seperti ini ya, itu auditori. Selain itu tetap ada visual sama writing dan kinestetiknya juga pasti. Nah, kemudian yang ketiga adalah reading atau writing. Nah, di sini untuk teman-teman yang bisa mengingat atau bisa belajar dengan optimal dengan cara nulis notes gitu ya, membaca gitu. Nah, itu biasanya populasinya sedikit untuk reading and writing ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kinestetik. Kinestetik itu apa? Harus praktek, harus mengalami gitu. Jadi teman-teman membutuhkan role play gitu kan. Nah, ini tipe-tipe yang kinestetik. Gitu. Nah, setelah tahu learning style-nya terus apa? Jadinya kita bisa memilih kita mau belajar via mana, yang pakai metode apa gitu. Nah, teman-teman yang mana nih? Yang visual, auditory, reading writing atau kinestetik. Nah, coba dipikirkan gitu ya. Kira-kira aku yang mana ya gitu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu different study styles, kita bisa memilih cara untuk menutup gap kita atau memilih cara untuk meningkatkan strength yang kita miliki. Selanjutnya adalah personal SWOT analysis. Aduh, ini ribet banget ya teman-teman, tapi jangan dibikin ribet, kita bikin simple aja. Oke. Jadi di sini kita bikin simple pendekatannya. So di sini kita bisa bagi 2 faktor sebenarnya secara garis besar. Ada faktor internal sama eksternal. Kalau internal itu isinya adalah strength and weakness. Jadi itu kan yang kita miliki, itu yang kita bisa kontrol. Gitu ya. Jadi internal strength itu apa sih? Kalau strength dalam hal ini tidak cukup hanya kelebihan kamu apa gitu. Tapi coba kelebihan yang bisa bikin kamu stand out daripada yang lain. Yang bisa bikin sinar kamu tuh beda. Misalkan sama-sama bisa public speaking. Tapi teman-teman punya unique skill apa nih? Misalkan public speakingnya teman-teman itu dicampur sama stand up comedy. Ini contoh aja ya, gitu. Nah, itu jadi unique skill gitu. Nah, kemudian misalkan teman-teman di sini sama-sama ada yang punya kemampuan untuk desain. Strength-nya apa berarti? Berarti harus beda sama yang lain. Apa ya? Sertifikasi. That's why kalau saya lihat di My EduSolve itu benar-benar ngasih solusi ya, solusi banget kalau aku lihat di situ. Jadi My EduSolve memberikan ruang untuk kita dapat sertifikasi gitu ya, ambil sertifikasi Adobe Photoshop lah untuk yang mungkin ada Excel dan lain-lain. Nah itu penting sekali karena sertifikasi itu adalah sistem atau pengakuan terhadap apa yang kita punya. Kalau zaman sekarang kalau nggak ada sertifikasi rada susah gitu. Jadi kayak tidak diakui. Nah, untuk weakness juga gitu. Kira-kira apa ya kelemahan saya yang harus saya segera atasi supaya tidak mengganggu strength saya?
Misalkan nih teman-teman adalah video editor yang handal gitu ya. Pokoknya hasilnya udah nggak usah diragukan lagi. Sertifikasi juga punya. Tapi ternyata suka deadliners nih, kayak ngirimin hasil itu mepet-mepet. Nah itu nggak bagus juga. Karena apa? Karena dalam suatu proses itu kan harus ada review gitu-gitu ya. Nah itu kita harus belajar dari situ. Jadi kalau bisa jangan mepet. Coba lihat lagi time management kita, bagaimana kita mengelola waktu dan lain-lain. Karena itu salah satu sukses faktor yang penting untuk berjalan jauh, disiplin dan time management. Kemudian untuk faktor eksternal itu adalah ada opportunities dan threats. Jadi opportunities itu lebih ke kira-kira nanti ke depannya ada peluang apa ya di industri yang aku bisa masuk, yang skillku akan kepake, kompetensiku akan laku gitu. Kalau threats itu adalah apa ya yang bisa bikin aku kalah dari yang lain, yang aku nggak punya. Nah, itu kita perlu address tuh. Kita perlu address semua, list semua. Nah, sekali lagi, kalau udah dapet listnya, pas ngelihat opportunity sama threat, nggak usah kecil hati. Kan kadang-kadang ada nih, nulis threats-nya adalah, wah saya pasti kalah sama teman-teman yang S2. Saya pasti kalah sama teman-teman yang S3. Padahal saya belum bisa nih gitu untuk S2, S3. Nah, jangan minder dulu di situ, jangan down dulu di situ. Karena apa? Karena masih ada yang namanya tadi listnya strength-nya teman-teman, kemudian masih ada opportunities, sama ada weakness yang kalau teman-teman tutup itu bisa eksponensial gitu. Nah, jadi nanti hasil SWOT-nya ini nggak melulu yang harus, wah gimana nih, aku nggak bisa atau apa. Tetap pilih mana yang memungkinkan untuk kita follow up itu sih. Oke. Nah, di sini adalah SWOT-nya. Nah, terus ini saya mau membawa ke Toastmatrix kali ya. Jadi ini sebenarnya rada ribet, tapi nggak apa-apa. It's okay kalau misalkan diimplementasikan akan lebih baik. Jadi setelah tadi teman-teman address, oh strength-nya apa, weakness-nya apa, dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman bisa bikin follow up-nya nih. Misalkan nih tadi strength-nya adalah jam terbangnya tinggi dalam desain grafis, udah bagus gitu kan. Nah, terus tapi kelemahannya adalah belum punya sertifikasi nih. Nah, berarti apa? Berarti di sini ada follow up point, cari sertifikasi, misalkan gitu. Ya. Terus opportunities di luar kayaknya kok saingannya makin banyak ya, makin banyak yang seperti saya. Jadi saya harus gimana? Oke, perbaiki portofolio, share portofolio kamu di sosial media atau yang lain sehingga skill kamu bisa dikenali sama banyak orang, dan jangan lupa networking. Jadi kayak begini tuh networking juga nih. Kemudian cari komunitas yang sesuai misalkan. Jadi di situ teman-teman bisa berkontribusi lebih aktif lagi. Karena networking itu penting banget teman-teman. Jadi kalau nanti mungkin saya share di lain waktu ya untuk networking. Karena sepintar apapun kita kalau networking kita sempit atau terbatas, itu kita tidak akan dikenali gitu di luar di dunia profesional seperti itu. That's why saya ikut Women Works ini kan, part of my networking loh, sehingga saya bisa ketemu sama teman-teman di sini. Oke. Kemudian untuk opportunities, wah trennya nanti gimana gitu kan. Nah di sini teman-teman bisa self learning nih, misalkan, waduh harus desain grafis doang nggak cukup nih, harus punya pengetahuan tentang yang berbau web, misalkan UI UX atau yang lain. Belajar self learning, ikut webinar, baca buku, dan lain-lain. Nah, kalau untuk threads, misalkan tadi nih, aku nggak bisa nih untuk S2 sekarang. Ya udah, tingkatin unique skill yang teman-teman miliki. Fokus sama apa yang bisa teman-teman kerjakan. Itu aja sih. Aku nunggu banget soal networking. Iya, ini saya udah buktikan sendiri nih. Networking, ikut ini, paling dekat kayak ini. Ikut alumni-alumni kampus, misalkan. Ikut komunitas. Zaman sekarang nggak ikut komunitas, nggak seru. Jadi cari komunitas yang memang sesuai dengan passion teman-teman, sesuai dengan skill dan kompetensi teman-teman, gitu. Karena itu akan membuat teman-teman kenal dengan yang lebih jago, lebih hebat. Teman-teman juga bisa aktualisasi di situ dan bisa terbang lebih tinggi, gitu.
Nah, komunitas ya, coba nanti dicari. Kemudian untuk threads, ini kan eksternal juga ya, hal-hal yang kadang-kadang kita nggak bisa kita nggak bisa kendalikan gitu. Kayak misalkan tadi masalah S2, masalah harus gini, harus gitu. Fokus sama apa yang kita bisa. Fokus dengan apa yang bisa kita kontrol gitu. Kita punya apa nih, kelebihan apa? Oh, kita ngajar kok ya. Misalkan meskipun kita baru S1, tapi kita jam terbang tinggi. Kita juga ngajar dan lain-lain. Kita certified juga. Nah, itu akan dipertimbangkan. Tetap saja akan dipertimbangkan seperti itu. Nah, kalau nanti ada rezeki, baru nanti S2 sambil kerja. Oh, top banget itu. Ya, cari beasiswa, ya kan? Oke. Nah, kemudian next-nya nih ya. Aku mau ngajak exercise, tapi nggak tahu ya nanti waktunya cukup apa enggak. Jadi ini teman-teman boleh klik link-nya. Dari Dara mungkin boleh ya put link-nya di chat ya. Untuk teman-teman ngisi Google Form tentang strength, weakness, opportunity sama threat-nya apa gitu. Nah, itu bisa nanti kalau ada yang udah ngisi, nanti mungkin kita bisa bahas untuk action plan-nya kayak mana gitu. Gitu ya. Kalau ada, semoga ada waktu untuk membahas ini. Ya. Oke, thank you Dara. Oke. Kalau gitu, ini next-nya adalah Q&A. Ya, pas banget. 1 jam, Alhamdulillah. Jadi boleh kita mulai Q&A sambil dengan teman-teman ngisi form yang tadi ya. Mungkin sambil ada yang udah mulai tanya boleh. Ada yang ngisi form, seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat ininya. Mungkin kita bahas 1 atau 2 untuk next action plan-nya, seperti itu. Oke, boleh kita mulai Q&A? Oke, terima kasih banyak Kak Thank you. Vinda sharingnya. Tadi menarik ya teman-teman. Bahkan kita juga dapat nih sharing dari Kak Vinda ini inspirational story ya. Jadi kita dapat analogi-analogi menarik juga. Nah, ini teman-teman udah banyak yang penasaran juga. Mungkin aku pilih terlebih dahulu yang udah raise hand ya. Baru setelah itu nanti aku bacakan yang tadi sudah bertanya di chat box. Mungkin kepada Kak Lilia Gustianto, silakan bertanya. Perkenalkan Kak, nama saya Lilia Gustianto, saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya ingin bertanya Kak, pertanyaannya adalah bagaimana membangun skill dalam diri yang di mana lingkungan internal sosial saya itu di kuliah dan di tempat kerja itu membuat saya kena mental Kak, dikarenakan mereka itu sangat unggul dan saya sendiri pun kagum dan selalu berpikir apakah saya ini pantas berada di lingkungan mereka. Membuat saya itu Kak menjadi depresi, stres dan selalu menilai diri saya itu gagal. Udahlah nggak usah mencoba lagi. Sama aja kau belajar pun belum tentu kau sampai di dekat titik mereka pun belum tentu sampai gitu. Itu aja Kak yang selalu menjadi kendala dalam diri saya untuk memulai Kak. Karena saya orangnya jujur, saya orangnya percaya diri. Tapi saya tidak bisa membohongi bahwa diri saya itu sebenarnya mengalami ini Kak, depresi terhadap orang-orang di sekitar saya membuat saya jadi down gitu Kak. Tapi saya nggak bisa menampakkannya itu Kak. Bagaimana Kak untuk ini Kak, membantu diri saya Kak untuk personal Kak. Hanya itu Kak, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ini langsung dijawab ya Dara ya. Iya, boleh. Oke. Lili Agustianto ya. Terima kasih sudah raise hand dan bertanya secara langsung. Nah, gini. Apa yang kita pikirkan terhadap diri kita itu akan terjadi. Nah, itu hati-hati. Jadi, ketika kita menganggap diri kita tidak bisa, ketika kita berpikir bahwa kita tidak pantas, atau kita meragukan diri sendiri, itu cepat atau lambat, lama-lama akan membentuk diri kita seperti itu. Apa yang kita pikirkan, itu apa yang terjadi. Nah, oleh sebab itu adalah kekuatan pikiran yang luar biasa ya. Nah, itu bisa betul-betul
keserap ke diri kita sendiri dan kita bisa benar-benar jadi apa yang kita pikirkan. Nah, itu basis yang perlu kita ketahui tentang the power of mind. Oleh sebab itu, mengetahui kekuatan pikiran yang seperti itu, yuk kita ubah cara kita melihat diri kita sendiri. Kita lihat kita adalah orang yang mampu, orang yang bisa, orang yang capable, yang kompeten, yang bisa maju, dan seterusnya. Isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif setiap hari. Nah, nanti Lily Agustianto akan melihat perubahannya seperti apa. Memang ini nggak instan kemudian besok baik-baik saja atau seperti apa. Itu butuh waktu, butuh proses. Tapi yang perlu kita ketahui bersama adalah kekuatan pikiran itu dahsyat sekali. Law of attraction itu ada. Jadi ketika kita meyakini bahwa kita mampu, kita bisa, itu kita bisa attract hal-hal yang memang kita inginkan. Tentu saja dengan usaha, dengan upaya gitu ya. Jika kita misalkan nih memikirkan bahwa oke, aku akan dapat kerja nih besok misalkan gitu ya. Aku bisa meraih ini, aku bisa meraih itu. Ketika pikiran kita aktif berpikir, oh aku bisa, aku mampu. Nah, itu akan mendorong kita melakukan upaya-upaya yang sejalan. Dan dengan upaya itu kita akan lama-lama dipertemukan gitu dengan orang-orang yang mungkin bisa kita ajak kerjasama, kita akan menemukan artikel yang bisa mengubah diri kita, misalkan. Kita bisa menemukan komunitas atau circle yang baru yang bisa menjadi support system kita. Seperti itu. Mulai dari pola pikir terlebih dahulu, coba sedikit diubah, mulai diubah untuk berpikir positif, kemudian cari circle atau support system yang memang menurut Lily ini adalah lingkungan yang oke gitu. Dimulai dari keluarga, pasti ada. Dimulai dari teman, pasti ada. Nah misalkan pun nggak ada, tadi coba deh mulai dari positive thinking dulu ya. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Gitu. Mungkin itu dulu, semoga menjawab pertanyaan dari Lily Agustianto ya. Terima kasih Kak. Berarti saya memperbaiki dan meluruskan pola pikir saya untuk bisa berpikir itu bahwa saya bisa, saya nggak gagal gitu ya Kak. Yes, itu saya akan terapi Kak. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Terima kasih Lily atas pertanyaannya. Semoga setelah ini semakin bisa ya memanage pola pikir seperti apa yang tadi telah Kak Vinda sampaikan juga. Terima kasih juga Kak Vinda atas jawabannya. Selanjutnya langsung saja nih yang udah raise hand, ada Pinkan Kaligis, silakan bertanya. Halo Kak Vinda. Hai Pinkan. Iya, maaf nih sebelumnya kalau misalnya pertanyaannya agak panjang, tapi semoga bisa nyampe. Jadi gini Kak, tadi sebelumnya di slide Kakak yang kedua terakhir soal menjelaskan personal SWOT analysis, itu kan ada disebutin soal kalau misalnya kita menunjukkan strength kita yang bisa diakui dan bisa memperluas networking and stuff gitu. Jadi kayak kalau misalnya posisinya kita tuh sebenarnya dari latar belakang pendidikan yang mungkin berbeda dari apa yang mau kita sekarang. Misalnya kayak ada switch career gitu. Jadi kayak jadi nanti karir selanjutnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita pelajarin gitu di sekolah atau misalnya di kampus. Yang mungkin dari switch career itu kita bisa dapetin misalnya dari kayak course atau sertifikasi gitu yang kayak kita akhirnya kayak menemukan skill-skill baru yang mau kita tekuni lagi gitu. Tapi kan nggak ada yang bisa, maksudnya orang-orang sekitar kita jadinya kayak nggak tahu, jadi kayak nggak tahu kemampuan kita gimana. Jadi kayak kalaupun misalnya nih kayak kita taruh di LinkedIn gitu untuk misalnya dapat rekomendasi pun jadi susah kan, karena kayak nggak ada yang tahu gitu kayak apa yang sekarang lagi kita kita dalemin gitu. Jadi kayak emang fokusnya jadinya kayak karena kitanya ada inisiatif sendiri untuk mau belajar lebih gitu.
Dan itu gimana ya Kak, kalau misalnya untuk jadinya kayak biar orang tuh tahu gitu loh, kalau kita tuh sebenarnya juga, karena kita ada keinginan belajar, tapi kayak kita juga bisa meyakini orang kalau misalnya kita tuh punya kemampuan lebih misalnya dalam hal itu gitu. Oke. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, thank you Pinkan. Nah, tadi ada satu kata kunci switch career ya. Switch career di sini kalau saya ngelihat mungkin Pinkan punya keraguan bahwa wah sekarang mungkin sekolahnya beda dengan apa yang dilakukan sekarang, atau sebelumnya ngerjain A tapi sekarang berubah menjadi B, seperti itu ya kurang lebihnya ya. Nah, ini saya mau bagiin dulu basis pola pikir buat teman-teman yang ada di sini. Kuliah kita apa itu tidak melulu harus kita kerjanya di area itu juga gitu. Artinya kuliah itu tuh untuk membangun pola pikir kita terhadap suatu hal ya. Jadi kita sekolah, kita kuliah itu untuk membangun pola pikir. Dari situ kita bisa tahu proses, kita bisa tahu tekniknya gimana, seperti itu. Jadi nggak yang wah kuliahnya ekonomi pasti nanti kerjanya ada di account eksekutif misalkan gitu, nggak melulu begitu gitu. Jadi kuliah hanya untuk pola pikir untuk saat ini dan juga untuk memprediksi profil-profil posisi yang memang sedang di open di luar ya gitu. Jadi itu basis pola pikirnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah tadi nih udah berubah di karir yang baru, kemudian udah sertifikasi, tapi kayak gimana ya caranya supaya orang itu tahu tentang apa yang saat ini kita lakukan gitu ya. Personal branding. Nah, jawabannya itu. Teman-teman di sini udah nggak asing ya sama personal branding. Itu nggak cuma buat influencers, nggak cuma buat artis, tapi buat kita juga. Personal branding adalah suatu upaya di mana kita mau dilihat sebagai apa sih? Kita mau dikenal sebagai apa sih? Apakah kita mau dikenal sebagai, ini contoh ya, misalkan saya ibu-ibu gitu ya. Apakah saya mau dikenal sebagai ibu-ibu yang punya karir women gitu kan? Atau saya pengen dikenal sebagai ibu yang mengelola rumah tangga saja dengan baik. Itu semua bisa saya ceritakan di mana? Di sosial media. Sosial media, tapi kita juga melihat ketepatannya di mana ya. Mungkin di sini teman-teman nggak cuma punya LinkedIn, tapi juga punya Instagram. Nah, pakai Instagram itu untuk purpose profesional juga. Di situ kalian bisa ceritakan tentang dunia profesional kalian dalam bentuk gambar yang mungkin lebih hidup gitu ya. Karena LinkedIn itu kan frame-nya kayak profesional banget gitu ya. Nah, kalau untuk di LinkedIn itu kalian bisa bagikan tentang portofolio. Kayak misalkan, saya habis mengerjakan project A nih, gitu. Sangat sukses segala macam. Itu part of personal branding. Itu salah satu cara tercepat kalau Pinkan pengen apa yang Pinkan lakukan, apa yang Pinkan bisa, itu diketahui dan dikenal oleh banyak orang. Seperti itu. Nah, sama tetap tekun, kemudian jam terbang, gitu ya, itu penting sekali. Ketika kita switch karir, jangan sampai itu cuma bertahan setengah tahun atau setahun, tapi bikin itu long term, membuktikan bahwa memang switch career ini karena passion yang Pinkan punya. Itu aja mungkin. Semoga menjawab ya. Makasih ya Kak. Tapi kalau boleh satu saya lagi boleh nggak? Boleh kan ya, boleh Dara ya? Dara? Boleh. Iya boleh, silakan Pinkan. Oke. Tapi terkait hal itu, kalau misalnya nih, kan kita nggak tahu juga kalau lihat dari kualifikasi dari pekerjaan yang sekarang ada nih, kadang tuh suka udah nge-demand yang udah cemplung, apalagi untuk fresh graduate gitu, kalau ketika ngelihat udah kecemplung misalnya harus punya pengalaman minimal 2 tahun pekerjaan. Itu gimana ya? Kayak maksudnya apalagi kalau misalnya kita mengetahui kita fresh graduate, terus habis itu kita juga misalnya punya skill lain yang di balik sana kita lagi mau tekunin gitu, tapi kayak mungkin baru pengalamannya tuh baru sekedar mempelajari atau kayak ya belum sampai 2 tahun lebih gitulah. Oke.
Ya. Nah, itu namanya kan ada job qualification ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ada di job vacancy, misalkan diutamakan yang sudah memiliki pengalaman minimal 2 tahun, seperti itu. Nah, itu kaitannya sama leveling posisi yang ada di perusahaan tersebut. Gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman pengen tetap nyoba optimis, karena itu yang saya lakukan waktu awal-awal, saya cerita ya. Jadi, kalau teman-teman pengen tetap nyoba, kemudian meskipun di situ ada minimum bekerja 2 tahun gitu ya, padahal kita fresh grade. Berarti teman-teman di sini harus perbanyak yang namanya pengalaman magang. Magang, kemudian pengalaman-pengalaman freelance mungkin saat teman-teman berada di tingkat akhir ya di kuliah gitu. Itu kan pasti lebih ada waktu daripada semester-semester yang sebelumnya. Nah, jadi itu saya share pengalaman ya ketika saya awal-awal bekerja. Jadi saya pada saat di semester 6, ya, jadi udah mau akhir ya, udah 7, 8 itu kan udah akhir. Nah, itu saya sangat getol sekali yang namanya nyari pengalaman magang. Nyari pengalaman magang yang benar-benar bisa mendukung saya punya CV atau portofolio ketika mendaftar atau melamar pekerjaan. Jadi pada saat itu saya itu magang untuk selain asisten dosen gitu ya, saya magang untuk menjadi asisten trainer seperti itu. Karena kan dulu saya psikologi dan memang sangat minat di industri organisasi ya. Memang udah tahu mau jadi HR gitu. Tapi untuk people development. Jadi saya cari itu tempat-tempat magang, mulai dari ikut dosen, kemudian nyari lembaga training yang saya bisa masukin CV di situ, mulai dari asisten trainer, kemudian ada fasilitator, ya itu saya jadikan pekerjaan dan juga portofolio. Kemudian saya juga ngelamar freelance juga, jadi di sebuah perusahaan kecil gitu ya, digital. Jadi kalau teman-teman tahu kayak ini loh, bikin MOOC cuma satu, ngeprint kaos kayak gitu. Saya daftar di situ untuk apa? Supaya saya tahu gimana cara kerja. Gitu. Kerja itu gimana sih? Teamwork itu gimana sih dalam pekerjaan? Kemudian alur kerja, shift itu gimana gitu. Saya daftar tuh semua tuh kerja gitu ya. Nah, itu saya masukin ke CV. Nah, jadi kalau misalkan mau masukin ke CV, lebih bawa ke lembaga gitu ya. Oh, pernah magang di lembaga training ini, pernah kerja di PT ini, gitu. Meskipun sebagai freelance atau sebagai ya tenaga tidak tetap gitu ya. Tapi itu bisa menunjukkan pengalaman kita. Kita udah pernah mencicip itu. Dan luckily waktu itu saya pengalaman kerja pertamanya itu sebenarnya untuk posisi yang bukan fresh graduate. Nah, di situ mungkin hal yang bisa saya bagikan ke teman-teman gitu. Jadi cari pengalaman yang relevan, kemudian sungguh-sungguh di situ dan bisa dituliskan dalam CV. Itu pasti akan dilihat. Gitu sih. Yakin. Makasih Kak Vina, si Kak Dara. Terima kasih. Terima kasih kan pertanyaannya menarik ya. Jawaban dari Kak Vinda nih sangat menginspirasi. Semoga setelah ini teman-teman jadi lebih aktif lagi untuk personal brandingnya karena itu salah satu hal yang penting. Oke deh. Nah sekarang gantian ya teman-teman. Aku mau bacain yang dari chat box dulu nih pertanyaan dari Yosafat Putra. Jadi Yosafat bertanya, apakah mungkin Kak ketika kita mencoba untuk memanage weakness malah muncul weakness baru? Apakah mungkin ketika kita memanage weakness malah jadi weakness baru? Jangan-jangan itu benang merahnya masih sama. Nah, kalau bisa open mic boleh dong, mungkin contoh weakness-nya apa, kemudian yang baru muncul apa gitu. Kalau enggak di chat box aja. Ayo mana ya? Aha. Jadi halo, mungkin sambil halo, iya halo, ya. Gula. Gimana? kepikiran aja sih Kak, kalau misalkan kita handle satu weakness-nya kita, apakah muncul yang baru? Ada keraguan kayak gitu sih. Maksudnya, siapa tahu yang weakness yang kemarin itu yang aku lihat itu bukan weakness yang bukan weakness yang kayak betul-betul yang priority kayak gitu sih. Karena sampai sekarang kan kalau yang kayak yang kakak jelasin tadi kan ada orang yang dia bisa jelasin kelebihannya tapi dia nggak bisa untuk detect
kelemahannya apa. Nah, karena aku salah satu orang kayak gitu, takutnya nanti ketika aku manage kekurangan itu, muncul lagi. Gitu. Ya, oke, thank you. Tentu saja bisa, karena dalam sehari-hari kita hidup itu pasti berkembang, tantangan kita berbeda. Satu, kalau kita tadinya ngedress weakness-nya A, kemudian setengah tahun lagi atau sekian periode lagi kita assess lagi ternyata muncul weakness yang lain, itu sangat memungkinkan. Dan bisa jadi karena kita sudah berkembang, kita sudah sedikit naik kelas, tantangan yang kita dapatkan sudah berbeda. Jadi kita bisa mengidentifikasi weakness lainnya, gitu. Nah, ketika hal tersebut muncul, coba lihat weakness yang sebelumnya. Apakah memang itu masih ada? Satu, apa jangan-jangan sudah diimprove? Atau yang ketiga, sudah tidak relevan dengan tantangan kita atau apa yang harus kita lakukan saat ini. Itu bisa terjadi, gitu. So, tadi disarankan bahwa untuk mengakses diri itu dilakukan secara reguler ya, jangan cuma sekali habis untuk setahun. Enggak sih. Itu harus rutin gitu, bisa quarterly gitu kan, atau ketika kita mendapati challenge yang kita dapatkan tuh beda gitu. Tanggung jawab kita beda, environment kita beda. Itu bisa di-assess lagi. Good, pertanyaannya berarti udah berkembang mungkin. Jadi ada muncul weakness yang lain. Thank you, Kak. Thank you. Oke, thank you Kak Yosafat atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya Kak Vinda. Aku masih akan membacakan yang dari chatbox ya teman-teman. Tadi ada Kak Abdi Nugroho nih yang bertanya, bagaimana cara memanfaatkan atau mengoptimalkan weakness pada diri sehingga weakness tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Terus pertanyaan kedua dari Abdi juga, itu kapan sih Kak kira-kira SWOT analisis itu digunakan dalam dunia kerja agar lebih efektif? Oke. Tadi bagaimana cara mengelola weakness mungkin ya? Ya, betul. Agar bisa dimanfaatkan. Oke. Jadi weakness itu adalah something yang harus kita kendalikan ya. Nah, jadi mungkin paling banter banget, paling misalkan kita nggak tahu nih, misal lagi stuck, ini gue punya weakness tapi nggak tahu nih gimana. At least jangan bekerja di dalam weakness yang kita miliki. Oke, contoh gini, kita punya weakness ketika kita ngomong di depan banyak orang. So, setidaknya jangan ngambil kerjaan yang kita harus ngomong ke banyak orang. Itu aja yang pertama. Gitu. Untuk memainkan weakness saat ini ya, untuk menavigasi ya, setidaknya itu. Until kita udah punya cara atau kita punya planning untuk mendevelop atau mengatasi weakness yang kita miliki. Gitu. Jadi setidaknya jangan bekerja atau melakukan hal di atas weakness kita ya. Gitu. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar kalau ada risk taker atau apa. Believe me, risk taker itu juga udah di-assess. Gitu. Maksudnya mereka bisa bisa nekat, dalam tanda kutip ya, nekat bekerja di atas kelemahannya. Itu pasti ada proses kehidupan yang berbeda. Kalau bisa dihindari, hindari gitu. Jadi tetap fokusnya adalah bekerja, perform atau melakukan hal yang kita bisa di situ. Itu yang pertama. Nah, terus kemudian weakness bisa dimanfaatkan. Iya, tentu saja kalau misalkan kita tahu ya, kita punya weakness A, B, dan it is butuh waktu yang lama untuk mengatasi itu. So, cari partner yang bisa melengkapi itu, gitu, supaya tetap berjalan. Gitu. Cari partner, cari teman. Pasti ada dong, kita punya teman yang kayaknya melengkapi kita banget, hopeng kita banget gitu kan. Itu pasti ada. Nah, itu dibaik-baikin tuh teman kayak gitu tuh. Jadi bisa maju bareng. Karena biasanya yang opposite sama kita, dia juga butuh kita. Karena untuk menghindari blind spot-nya. Gitu. Yes. Terus yang kedua tadi apa tadi? SWOT ya? Iya. Dalam kerjaan. Betul. Oke. Ini konteksnya berarti udah kerja ya. Udah kerja nih. Nah, kalau udah kerja itu kan biasanya di depan ada KPI ya. Ya kan? Nah, habis ada KPI itu biasanya ada performance review. Di situ rapot kita dilihat tuh.
Nah, disitulah SWOT kita itu bermain. Karena pada saat performance review, itu pasti sama atasan ada one-on-one yang kayak gini. Kamu sebenarnya aspirasi karirnya mau kemana sih? Nah, kamu mau tantangan apa nih tahun depan? Atau sebaliknya, ternyata kita nggak perform. Nah, kalau kita nggak perform, rapotnya jelek, sebelum sama atasan, one-on-one, mendingan kita cek dulu deh. Kita punya profil, kayak, oh iya ya, saya nggak perform di sini karena kemarin saya banyak lolos jadwal gitu, harusnya deadline-nya A, tapi saya A+++ gitu. Nah, apa yang mungkin saya bisa perbaiki? Nah, gitu kan. Nah, jadi SWOT ini akan sangat berguna di lingkungan kerja, apalagi nanti kalau pas one-on-one, ketika atasan tanya, kamu maunya apa? Career aspiration kamu apa? Nah, di sini kita bisa ngomong tuh, dengan clear kita maunya apa. Gitu. Dan semoga setelah itu atasan juga ngerti kan, oh ini anak tahu yang apa yang dia mau ya. Siapa tahu dikasih career path. Nah, dikasih tantangan deh promosi kan. Nah, kan keren tuh. Nah, ya semoga menjawab ya. Oke deh, menarik banget nih. Semoga terjawab ya Kak Abdi Nugroho atas 2 pertanyaannya tadi. Nah, sekarang kita langsung lagi nih ke yang udah raise hand. Ada Kak Ratih Kumala, silakan boleh langsung on mic. Halo, selamat siang Kak Pinda. Halo Rati. Iya, aku mau nanya nih Kak. Jadi sebenarnya aku udah tahu kayak kelebihan aku apa. Tapi kalau misalnya di kerjaan, aku lebih yang statis, dinamis, kerjaannya tuh lebih yang ngerjain hal-hal yang rapih lah ya, kayak urusan administrasi kayak gitu. Ngerjain hal yang berulang-ulang kayak gitu kan. Ya. Nah, tapi aku beberapa waktu ini kayak punya ketertarikan untuk jadi business development yang lebih fleksibel gitu kan, dari waktu atau dari kerjaannya juga, terus lebih ke mungkin orangnya yang lebih ramai atau gimana kayak gitu kan. Beda banget sama kerjaan-kerjaan aku sebelumnya. Nah, kalau misalnya kakak lihat dari apa yang aku dilemain sekarang, ini tuh bijak gak sih Kak ketertarikan aku soal ini gitu. Untuk ya switch career berarti ya jatuhnya atau ya gitu deh Kak. Iya. Mohon dijawab Kak, makasih. Oke, thank you Rati. Nah, ketika sebelum memutuskan untuk switch career, ada nggak di situ Rati sudah melakukan analisis untuk di role yang baru, itu apakah ada gap atau kekurangan yang major banget gitu, yang Rati tidak miliki gitu. Misalkan nih untuk BizDev itu sebenarnya kan ada 2 peran ya. Nanti tergantung sih role BizDev-nya seperti apa, tapi yang saya tahu ada 2. Jadi memang ada yang memang keluar ke lapangan gitu kan, B2B, B2C, ada juga yang di belakang layar. Nah, di sini berarti yang tadi Ratih maksud adalah yang prospek B2B ya, keluar ya. Oke. Nah, di situ kalau misalkan Ratih melihat bahwa saya nggak punya masalah misalkan untuk bertemu dengan banyak orang, kemudian melakukan presentasi, dan apalagi tadi Ratih mention bahwa saat ini itu Ratih merasa kuat untuk melakukan kerjaan administratif berulang-ulang dan detail gitu ya. Nah, siapa tahu tadi itu attention to detailnya kamu itu bisa kamu manfaatkan untuk bikin proposal atau bikin analisis terkait dengan business development. Nah, itu mungkin kalau di situ termapping seperti itu, that's okay. Nah, yang penting tadi sih tidak ada major weakness yang Ratih rasakan akan menjadi obstacle ketika di peranan yang baru tersebut. Tapi basically mencoba hal yang baru itu bagus, asal kita tahu medannya. Gitu. Oke deh. Itu sangat menjawab sih, Kak. Sekalian aku mau minta di fallback boleh? Di boleh Instagram. Dong, iya. Kara Inggris. Makasih, Kak. Thank you. Ada pertanyaan dari Kak Muhammad Nur Ichwan. Izin bertanya Kak, tadi Kakak menyebutkan bahwa kelebihan dan kekurangan adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, menurut Kakak, apakah kekurangan dapat dihilangkan sepenuhnya atau hanya bisa ditutupi saja dengan memaksimalkan kelebihan yang sudah ada? Bisa ditutup sepenuhnya? Susah ini jawabnya ya.
Jadi kalau pakai kata-kata saya, kekurangan ini adalah untuk di-develop sama dibangun kalau memang itu penting banget buat kita. Tapi kalau pertanyaannya adalah dihilangkan sepenuhnya, itu balik lagi nih. Apakah kekurangan tersebut memang sangat-sangat membuat kita atau kelemahan kita jadi tidak kelihatan atau tidak bersinar gitu. Karena kalau kita fokus ke gimana cara kita menghilangkan itu, nah itu balik lagi kayak banyak faktor ya, personality, kepribadian, dan lain-lain. Kalau kita ngomongin technical skill, mungkin saya akan bisa jawab, oh kekurangan bisa diatasi. Karena kita bisa belajar, kita bisa minta mentor untuk ngajarin, kita bisa les, ini, itu, gitu ya. Tapi ketika kekurangan itu adalah terkait dengan personality, misalkan ada hal-hal atau traits atau kepribadian yang kita nggak bisa change seperti ini, nah itu butuh waktu. Dan untuk yang bentuknya seperti personality traits itu ya yang bisa kita lakukan adalah pengendalian. Contoh nih, untuk orang yang bisa dibilang emosian gitu ya, sumbu pendek. Nah itu kan untuk menjadi orang yang sumbu pendek atau emosian itu kan pasti melalui masa kehidupan, fase kehidupan yang tidak mudah. Nah itu biasanya saya sarankan untuk mengelolanya gitu. Instead of benar-benar nutup itu kan berarti saya ngajarin orang itu untuk berubah kepribadian jadi orang yang lain gitu kan. Nah, jadi dilihat halnya apa dulu. Nah, kalau technical skill itu bisa kita belajar. Kalau untuk yang soft skill kita bisa improve, kita bisa develop. Kemudian kalau untuk yang lebih personality traits, kita lebih ngelihat apa yang bisa kita kendalikan secara internal. Begitu ya. Semoga menjawab ya. Oke, sangat menjawab ya. Semoga Kak Muhammad Nur tadi yang bertanya. Oke. Ya, oke deh kita lanjut nih. Masih ada pertanyaan dari chatbox yaitu dari Kak Mita Muslimah. Kak, apakah kepribadian ambivert harus masuk ke salah satu tipe kepribadian antara ekstrovert atau introvert? Karena yang saya tahu kepribadian ambivert ini ada di antara keduanya. Hanya perbedaannya itu beberapa persen saja. Nah, bagaimana menurut Kakak? Karena ini bisa jadi kelebihan dan kelemahan. Oke. Jadi ambivert ini justru punya flexibility untuk tidak terlalu introvert dan tidak terlalu extrovert. Jadi untuk ini ya supaya pemahamannya sama, perbedaan introvert sama extrovert itu apa sih dalam hal memanage energi. Intinya kalau kita gampang capek ketika kita ketemu banyak orang berarti kita introvert. Tapi kalau kita senang banget gitu kan, happy ketemu ini segala macam seharian jumpa fans nggak capek, itu extrovert. Nah, si ambivert ini perlu ada penyimbangan energi ini. Jadi dia itu di satu sisi senang ketemu orang lain, orang banyak, tapi dia juga punya kebutuhan untuk menyendiri, untuk mengembalikan energinya. Nah, saya rasa di sini kalau kita ngomongin strength or weakness, ini unik banget. Ini bisa jadi strength, gitu. As long as kita bisa tahu memanage ya, kapan kita mau capek nih. Nah, ketika kita udah mau capek secara psikis, kita butuh waktu menyendiri, berhenti, istirahat. Ketika udah selesai istirahatnya, udah charging, bensinnya udah penuh lagi, nah keluar lagi, kayak gitu. Lebih ke situ, jadi memanage kuncinya. Ya, thank you. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin itu tadi dari Mita pertanyaan terakhir ya, karena kita juga udah mau masuk 2:30 nih. Nah, dengan berakhirnya sesi Q&A, maka berakhir pula sesi masterclass pada hari ini bersama Kak Vinda. Mungkin sebelum menutup juga, Kak Vinda, apakah ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan nih sekali lagi kepada teman-teman yang join hari ini? Oke, pesan yang saya mau sampaikan tadi tuh saya ada drafting sedikit ya. Jadi pesan yang saya mau sampaikan adalah saya mengutip dari Lao Tzu ya. Jadi mengetahui tentang orang lain, knowing others itu adalah intelligence. Jadi kita cerdas kalau kita bisa mengetahui orang lain itu gimana, bisa apa, lemahnya di mana, kurangnya di mana, lebihnya di mana. Tapi untuk mengetahui diri kita sendiri itu adalah kebijaksanaan dan luar biasa. Dan mastering yourself is true power. Jadi pesan saya adalah kenali diri sendiri, kuasai diri sendiri, supaya apa yang menjadi potensi kita itu bisa keluar dengan optimal, seperti itu.
karena kalian semua adalah the best investment of your version gitu. Jadi versi terbaik dari kalian saat ini. Gitu aja. Thank you.